balik. Sahabat Facebook, sahabat Instagram, sahabat NU dimanapun berada yang dirahmati Allah, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaih. Kita saat ini sudah memasuki hari ke-8 bulan Muharram, ke-7 bulan Muharram. Tidak lama lagi kita akan memasuki hari dan malam yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang dinamakan dengan Yaumu Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Bulan Muharram sendiri ini adalah termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di mana pada bulan-bulan yang mulia tersebut, kalau seseorang melaksanakan kebaikan atau ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan. Tetapi seandainya di bulan-bulan mulia tersebut kita melakukan perbuatan dosa atau maksiat, maka dosanya juga dilipat gandakan. Oleh karena itu maka di bulan spesial bulan Muharram ini agak ada dilebihkan dalam mengendalikan, yaitu keinginan untuk melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah. Dan watawasobil haqi watawasobis sober, kita saling mengingatkan untuk semakin yaitu memperbanyak amal soleh, wabil khusus yaitu pada malam dan hari tanggal 10 Muharram. Di kalangan warga Nahdliyin di negeri kita, bangsa Indonesia, negeri kita tercinta Indonesia, yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, ada 10 amaliyah tanggal 10 Muharram. Nah, ini yang kalau menurut teman kita di sebelah ada yang mengklaim itu sebagai perbuatan bid'ah, tapi yang jelas mereka menganggap bahwa landasan hadisnya ini dhaif sehingga kita tidak perlu mengamalkan. Sedangkan menurut kita warga Nahdliyin Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hadis yang dhaif itu dalam bab fadhailul a'mal, dalam masalah keutamaan amaliyah ini, maka diperintahkan juga untuk kita kerjakan. Selama bukan hadis yang maudhu' atau hadis palsu, maka hadis dhaif menurut muhaddisin, semua ulama ahli hadis, ashabus sittah, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya, Imam Ibnu Majah dan sebagainya, ini adalah kita boleh mengamalkan hadis yang dhaif, dan ini dipegang oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Ada 10 amaliyah, ya. Sebagian memang hadisnya ini dhaif, tapi yang sebagian adalah sahih. Kalau jenengan mau melihat, yaitu dalam kitab I'anatul Talibin, ini juga di sana tentang di bab yaitu sunatnya puasa tanggal 10 Muharram, di sana ada dalam syarahnya juga dibahas tentang amaliyah di bulan di tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Yang pertama adalah sum, ya, dalam seiran yang sering kita dengar dari mbah kiai, yaitu sum sholli sil zur'ah liman aud waqtahil ra'sal yatimim cah tasaddaq waqtahil wasi'iyyalah lik wa qallim dhufra wa suratal ikhlasi alfa marra salli wa salim ta iman ala ahmada salli wa salim ta iman ala ahmada
wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah bersabda, man shoma yauma asyura minal muharram, barang siapa puasa di hari tanggal 10 bulan Muharram, a'tahu Allahu ta'ala sawaba asrota alafi malakin, Allah memberikan pahala yaitu 10.000 malaikat. Wa man shoma asyura minal muharram ata sawaba alafi hajin wa mutamirin wa asrata alafi syahidin. Nabi bersabda juga, barang siapa puasa tanggal 10 bulan Muharram, Allah akan berikan pahala 1.000 orang yang naik haji dan 1.000 orang yang melaksanakan umroh. Ini pahala puasa di tanggal 10 Muharram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, malah dikatakan barang siapa puasa di hari tanggal 10 bulan Muharram, maka seolah-olah seorang tersebut puasa setahun penuh. Dan puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah huwa shaumul anbiya, puasanya para nabi. Ya. Kemudian waman masayadahu ala ra'siyati min yauma asyura rafa'allahu bi kulli syaratin darajatan. Barang siapa mengusapkan tangannya di atas kepala anak yatim di hari tanggal 10 bulan Muharram, Allah meninggikan derajatnya menurut bilangan rambut yang diusap. Dalam hadis yang lain yaitu waman ahsana yatiman faka'annama ahsana ila aitami waladi adama kullihim. Sing sapa wonge gawe bagusi bocah yatim, ya, di tanggal 10 bulan Muharram, seolah-olah saja orang tersebut telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim putra-putri keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sebelum saya lanjutkan tentang keutamaan 10 amaliyah di bulan Muharram, di tanggal 10 bulan Muharram, ya. Dalam hadis disebutkan bahwa memang tanggal 10 bulan Muharram adalah hari yang sangat bersejarah. Hari kemenangan para kekasih Allah, para nabi. Juga hari bersejarah penciptaan benda-benda mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pernah ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengunggulkan, melebihkan tanggal 10 Muharram melebihi hari yang lain. Ya. Nabi menjawab, na'am, ya benar. Oke. Leres dinten Asyura menika dinten yang oleh Allah nilainya ditinggikan melebihi hari-hari yang lain. Ya. Nabi menjawab bahwa karena di tanggal 10 bulan Muharram tersebut adalah hari di mana Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Wa khalaqal jibala yauma asyura. Allah menciptakan gunung juga di tanggal 10 Muharram. Wa khalaqal bahra yauma asyura. Allah menciptakan lautan di tanggal 10 Muharram. Wa khalaqa Adam yauma asyura. Allah menciptakan Nabi Adam di hari Asyura. Wa khalaqal Hawa yauma asyura. Menciptakan Dewi Hawa. Ibune awake dhewe sak jagat niku Dewi Hawa diciptakan ugi wonten ing dinten Asyura. Wa khalaqal jannah. Allah menciptakan surga juga di tanggal 10 Muharram, hari Asyura.
Wa naja Ibrahim minan nar waqad amana minad dabhi. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari yaitu api Raja Namrud. Ini juga di hari Asyura, dan juga Allah menenggelamkan Raja Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa beserta Bani Israel juga di hari Asyura. Sejarah banyak sekali berkaitan dengan hari Asyura. Nabi Ayub diangkat dari cobaan yang luar biasa, dari balak yang terkenal. Nabi Ayub pernah yaitu oleh Allah diuji dengan sakit selama 17 tahun. Ya. Diuji sakit selama 17 tahun ini, pernah suatu saat istrinya Dewi Rahmah matur, Nabi Ayub, panjenengan menika nabi ni Gusti Allah. Nek jenengan nyuwun dateng Allah dipun paringi mantun, lah mesti Allah kabulkan panjenengan diparing mantun. Jawabipun Nabi Ayub tersebut. Jawabipun Nabi Ayub, garwaku Dewi Rahmah, aku diparingi kenikmatan sehat wal afiat. Sak suwene 70 tahun, kok aku gak diparingi lara 17 tahun, aku wis njaluk mari, aku isin ro Gusti Allah. Masya Allah, diparingi gerah 17 tahun, Nabi Ayub nyuwun mari mboten purun karena merasa malu. Diparingi 70 tahun kok paringi lara 17 tahun wis njaluk mari. Nek awake dhewe niki gak diparingi mumet setengah dina wis ribut le golek obat, atau bahkan kesana kesemari mencari mendatangi dokter. Tapi itu juga ya boleh juga. Cuma ya itu memang kadar kesabaran para nabi itu memang lebih kalau dibanding dengan kesabaran rata-rata kita. Maka dikatakan asadun nasi asadun balaan al anbiya sumal amsal fal amsal. Ya, sing paling abot cobane nggih, itu adalah para nabi. Asadun nasi balaan, sing paling abot cobane para nabi. Sumal amsal fal amsal. Mongko nulis sing semodo parek tingkatan keimanane. Nah, jadi semakin dekat derajat keimanan ini, maka ujiannya semakin berat. Nek jenengan kok urip nang alam dunya kok cobane warna-warna ora rampung-rampung abot, itu adalah indikasi jenengan adalah orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wataballah ala Adam. Nabi Allah juga menerima tobatnya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa makan buah khuldi diturunkan ke dunia, sekian ratus tahun menangis bertobat, mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setiap saat selalu yaitu bertobat kepada Allah. Setelah sekian ratus tahun, Allah menerima tobatnya juga di hari Asyura. Kemudian Nabi Isa dilahirkan di hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh ini diselamatkan dari yaitu kapalnya ini terapung ketika Allah menurunkan yaitu hujan lebat disertai dengan yaitu terkenal dengan air bah, bencana air bah. Ini juga diselamatkan pada hari Asyura. Kemudian Nabi Yunus ini yang diuji oleh Allah dengan kaumnya, kemudian melarikan diri dari kaumnya, meninggalkan kaumnya oleh Allah, kemudian diuji yaitu dengan dimakan iwak hut. Ini dikeluarkan dari perut ikan hut Nabi Yunus juga di hari Asyura. Okay. Kemudian Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa juga di hari Asyura. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, ini juga di hari Asyura. Kemudian juga Nabi Daud diampuni dosanya. Wah, ini kisah Nabi Daud ini yang paling menarik ketika tapi tidak saya ceritakan di sini. Nabi Daud ketika yaitu suatu saat diuji Allah dengan wanita cantik. Ya, ini maka diterima tobatnya ini juga di hari Asyura. Kemudian Kanjeng Rasul Muhammad SAW ini Allah menyatakan
menjamin bahwa semua dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang dijamin diampuni oleh Allah juga di hari Asyura. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa Allah menciptakan Lauh Mahfuz di hari Asyura. Allah menurunkan hujan pertama di hari Asyura. Allah menurunkan rahmat pertama ke bumi di hari Asyura. Ya. Kemudian juga Allah menciptakan dunia ini juga di hari Asyura. Ini adalah tentang sejarah keistimewaan tanggal 10 Muharram. Oleh itu layak sebagai kita umat muslim, hamba Allah, kita adalah menghormati yaitu hari Asyura sebagaimana diajarkan oleh Rasul. Di antara menghormati hari Asyura adalah pertama dengan melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua ada dengan yaitu menyantuni anak yatim. Monggo mulai sekarang kita sisihkan sebagian harta kita. Jangan sampai di kesempatan walaupun menyantuni anak yatim mestinya bukan hanya di hari Asyura karena anak yatim juga membutuhkan memenuhi hajat hidupnya selama 1 tahun, tapi spesial di bulan Muharram tanggal 10 monggo kita jangan kehilangan momen untuk yaitu menyantuni yatim dan piatu. Adapun batasan yatim ataupun yatim piatu adalah yang belum usia balik. Kalau sudah usia balik maka sudah tidak termasuk yatim piatu. Tapi kalau walaupun usia balik, tidak punya ayah atau tidak punya orang tua dan mereka masih membutuhkan uluran tangan, juga tidak ada jeleknya, bagus sekali tetap kita ya berikan perhatian kepada mereka. Sahabat Facebook rahimakumullah, sahabat Instagram NU, sahabat NU Mundilan. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kemudian ada amaliyah di hari Asyura yang lain adalah zur aliman. Nah, zur aliman adalah kita sowan kepada orang alim, baik itu yang masih hidup ataupun telah mati. Ini termasuk zur aliman. Menurut Sayyidina Ali, zur aliman ini adalah termasuk ziarah ke makam para ulama. Ini adalah termasuk zur aliman. Nah, ini maka kita juga punya tradisi di malam tanggal 10 kita ziarah kubur ke makam para aulia, para ulama. Kemudian juga menjenguk orang sakit, waktakhil, kemudian celaan, kemudian tasodak, ini sodakoh. Ini orang-orang kita yaitu biasanya dengan membuat bubur manggul nek biyen nek sane sedotan bubur manggul napa mboten. Bubur suran. Ya, ini bubur suran. Tapi kalau wis ora ngerti carane rata-laten ayam bakar ya kena, ayam goreng ya, bebek goreng ya kena saja. Kita yang penting sedekah, karena di sini adalah sedekah. Waktasil kemudian mandi di hari Asyura, setelah subuh kita niat, ya Allah nyarisun aku mandi hormat hari Asyura lillahi ta'ala. Barang siapa yang mandi di hari Asyura dengan niat menghormat hari Asyura, insya Allah diselamatkan dari penyakit-penyakit berat atau yang sulit, obatnya setahun yang akan datang. Barang siapa yang juga ada yaitu wasi'iyal, namanya tausi'ul iyal, gawe kejemberan keluarga. Ngro bojone niku lembol ditambahi. Nek sing biasane niku pokoke nyeneng-nyenengke keluarga, ini adalah termasuk, ini hadisnya sahih. Khusus tausi'ul iyal ini juga hadisnya sahih. Gawe seneng keluarga, gawe jembaran keluarga, nek iso bojone mbok anake ra digawe dibot-boti digawe sumpek. Nek sing wong putri ibu cok nyungunak-unake wong cok menar nyenani wero anak ya disudole nyenani. Nek iso di tanggal 10 ini aja nganti ibu niki para ibu niku do nyenani putrane. Opane sing nyenani bapakne. Wah niku ya niku aja. Tapi juga kita seorang suami punya tugas yaitu tausi'ul iyal, gawe kejembaran keluarga. Saya pernah mendengarkan yaitu pengajian dari Simbah Kiai Anis Fuad Hasim dari Cirebon dulu, bahwa beliau ini kalau membeli semua perabot rumah ini adalah semua diberi tanggal 10 Muharram.
tuku TV 10 Muharram, tuku mebel 10 Muharram, tuku lemari 10 Muharram niku garwane putrane dadi dipipikke, bukan hanya di menjelang Lebaran, tapi di tanggal 10 ini itu ternyata kalau diamalkan, karena barang siapa membuat kejembaran keluarga tausial di 10 Muharram, rezeki setahun yang akan datang insya Allah akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mula nek bahasane Gus Wad Azim, nek iso sing garwane putrane niki ledahar nang omah, kala-kala ya diajak makan di luar. Makan di luar ki apa nang latar apa nang ya artinya niku ya makan di luar. Itu artinya nek iso dimerdekake syukur garwane rakon masak. Wah niku ini adalah niatnya adalah tausi'ul derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ada yaitu hadisnya, ini adalah tausi'ul ini adalah hadisnya sahih, bisa ditinjau dalam kitab I'anatut Thalibin. Ya ini. Kemudian juga kata ikuku, kemudian membaca surat Ikhlas 1000 kali. Wah niki ya sing do kuat-kuat maca niku nggih, nek kula niku ya sak olehe ngoten niku, tapi kita 10 ini kalau bisa kita lestarikan, karena itu amaliyah ini adalah dikerjakan para ulama-ulama sepuh, para ulama-ulama tasawuf, juga para ulama fikih. Walaupun kalau ulama fikih karena itu menyangkut yaitu takhrij hadis, ini dalam komentar tetap ada, ini adalah hadisnya dhaif. Itu memang di sana disebutkan, tetapi menurut kaidah yaitu kitab mustalah hadis, para ulama ahli hadis mengamalkan hadis dhaif itu boleh dan baik dalam bab fadhailul a'mal. Sahabat Facebook, sahabat Instagram NU, juga sahabat NU dimanapun Anda berada, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, untuk memberikan sekedar motivasi hormat hari Asyura. Dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan dulu pernah ada seorang muslim, wong Islam sing melarat, seorang fakir, punya istri, punya anak, dia sangat miskin. Dia putra-putrinya keluarganya do poso, tetapi seorang suami tersebut tidak memiliki yaitu untuk berbuka, seargi bukong kurung duwe. Maka dia mencoba mendatangi yaitu sesama muslim. Kebetulan yang didatangi adalah di kawasan yaitu toko-toko perhiasan. Wah nek nggon toko emas niku lho gampangane nggon dhuwit. Nek mawon nang kono golek utangan oleh, nek nang kene yo gadekke, nek sing digadekke mboten wonten niku. Ketika seorang tersebut mendatangi salah seorang penjual perhiasan emas dan perak, di sana memohon pinjam yaitu uang hanya 1 dirham untuk nanti digunakan untuk buka dia beserta keluarga. Tetapi pemilik toko perhiasan malah melengos dan tidak mau memberikan pinjaman hanya 1 dirham. Maka dengan sangat sedih seorang fakir tersebut perembeh, nek cara wong Jawa niku perembeh merebes mini, kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Dan di dekat orang tersebut, penjual perhiasan itu ada juga seorang Yahudi, penjual perhiasan juga. Melihat ada orang yang perembeh nangis ini, maka dia ditotke terus dari jauh. Setelah agak sepi maka ditanya, wahai sekisana, kenapa engkau menangis? Maka disebutkan, saya ini hari ini kan hari Asyura, saya beserta seluruh keluarga, anak dan istri puasa, tetapi nanti yang untuk berbuka tidak punya uang, saya mau pinjam uang 1 dirham saja tidak diberi. Kok hari Asyura gimana? Hari Asyura kok kamu ya kan hari Asyura kan hari yang sangat mulia di sisi Allah, di mana Nabi Musa juga diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun beserta Bani Israel. Kalau gitu maka pantas saya juga ikut menghormati. Maka ini 10 dirham. Jangan anggap sebagai utangnya adalah saya kasih 10 dirham, aku niatkan untuk hormat hari Asyura. Maka orang tersebut dengan senang hati pulang, kemudian sambil belanja untuk yaitu bekal nanti berbuka di hari Asyura tersebut. Ketika malam tiba, seorang muslim penjual perhiasan tersebut
ngimpi seolah-olah kiamat datang, dan dia dalam keadaan sangat lapar dan haus dan melihat yaitu namanya pekiwe dino kiamat, kedahsyatan hari kiamat. Dia sangat lapar, sangat haus, maka dia berjalan ke sana kemari mencari perlindungan dan mencari yaitu seteguk minum air. Maka ketika suatu saat melihat bangunan singgasana sangat megah, maka dia beranikan diri yaitu pendodok pintu dan mengucapkan bahwa saya mau minta seteguk air saja. Tapi dari dalam rumah dijawab, wahai hamba Allah, ketahuilah bahwa tadi siang rumah ini adalah sebenarnya milikmu. Tapi ketika engkau menolak, yaitu seseorang yang akan minta pinjaman 1 dirham untuk berbuka, untuk menyenangkan keluarga, tausiul iyal. Ini kaitannya dengan tausiul iyal, kegembaran keluarga. Maka rumah ini, singgasana megah ini beralih status menjadi milik saudaramu, temanmu yang Yahudi itu. Nah, ketika seperti itu, maka ketika pagi hari segera orang Muslim penjual emas ini mendatangi si penjual permata Yahudi dan bilang, wahai teman, saya kesini. Yang pertama adalah kita sebagai sesama umat Allah, saya di sini bahasanya bersilaturahmi. Yang kedua adalah saya kesini memang ada kepentingan sangat penting. Bagaimana kita bertransaksi? Bagaimana seandainya pahala kamu kemarin bersedekah 10 dirham saya beli. Wah, ini aku pengen nuku ganjaran. Nah, saya beli 100 dirham. Tetapi oleh orang Yahudi dijawab, jangankan 100 dirham, engkau beli dengan 100.000 dinar, yang 1 dinar senilai 4,5 gram. Wah, emas pirang miliar. Saya tidak akan perbolehkan. Karena saya sudah tahu pahala kamu kemarin, yaitu kamu kemarin menolak sedekah dan setelah diperlihatkan bangunan megah tersebut, dan itu memang sudah diberikan kepada saya. Dan saksikanlah saat ini saya mengucapkan 2 kali syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sesaat itu maka orang Yahudi masuk agama Islam. Ini adalah kaitannya dengan hadis tausiul iyal, gawe kejembaran keluarga. Sedemikian Allah memberikan karunia kepada orang yang memberikan kesempatan orang yang akan membuat kejembaran keluarga. Ini adalah Yahudi tersebut. Padahal dia Yahudi, Allah berikan hidayah, dia kemudian memeluk agama Islam dan dia dijanjikan akan diberikan rumah mewah besok di surga. Ini sekedar yaitu penyemangat, motivasi. Kita jangan dengarkan yaitu fatwa-fatwa dari teman sebelah, karena memang mereka memiliki akidah dan keyakinan yang berbeda dengan kita. Kita hargai bahwa memang ini adalah sunatullah. Mari kita yaitu amalkan apa yang dituntunkan oleh para ulama-ulama kita, para ulama pondok pesantren, para ulama Nahdlatul Ulama. Ada kurang lebihnya, ada kesalahannya, maka mohon maaf apabila benar itu bersumber dari Allah. Bila ada salah maka itu murni kebodohan saya. Mungkin